Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 semester genap SMA Negeri 1 Beringin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu berjudul Sumber-sumber Hukum Islam. Untuk kompetensi inti dari materi ini, yang pertama KI 1 menghayati dan mengamalkan, KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, KI 3 memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual dan konseptual, KI 4 mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Adapun kompetensi dasar meliputi 1. Meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2.8 menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4.8 mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Adapun indikator dari materi kita kali ini, meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menunjukkan perilaku ikhlas taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Memahami Quran Surah Al-Isra ayat 9 dan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Menjelaskan makna Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Materi pembahasan sumber hukum Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Pemahaman makna hukum dan sumber hukum Islam. Hukum memiliki arti menetapkan sesuatu atau tidak menetapkan. Sedangkan sumber hukum Islam bermakna segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat umat Islam. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran bermakna merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Adapun fungsi dari Al-Quran yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Adapun dalil yang memperkuat tentang Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Adapun keistimewaan dari Al-Quran, yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran merupakan hujjah. Yang keempat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW dan bukti kenabian beliau. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai hukum. Baik, untuk sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir, atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Adapun kedudukan dan fungsi hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah adanya Al-Quran. Dan fungsi daripada hadis yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau disebut dengan bayan takriri. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar atau bayan tafsir. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau untuk sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Makna ijtihad adalah mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis secara dengan syarat-syarat tertentu. Adapun kedudukan dan fungsi dari ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum-hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis.
bentuk-bentuk dari ijtihad. Pertama, ijma. Yang kedua, qiyas. Yang ketiga, maslahah marsalah. Yang keempat, uruf. Pembahasan dari bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama adalah ijma. Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedang menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan sesuatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Yang kedua, qiyas. Menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang, sedangkan menurut bahasa istilah artinya qiyas adalah menetapkan hukum-hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain. Yang ketiga, maslahah mursalah. Artinya, menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Yang keempat, al-uruf, berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Demikian pembahasan kita dari video pembelajaran kali ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi anak-anak didik sekalian, dan harapan Bapak dalam kehidupan sehari-hari hendaknya lah sumber hukum Islam yang ketiga ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupan agar selamat dalam tujuan kehidupan kita di kemudian akhir kelak. Billahi taufiq wal hidayah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.